dari Health, ada Pak Irwan dan Pak Tamam. Ada 2 dari Computer Science, ada Mas Syarif dan Mas Haki. Dan ada 2 dari Education, ada Mas Rian dan Mbak Ai. Untuk sesi kali ini juga kita akan welcome Mas Sidik sebagai moderator. Saya di sini hanya akan membuka acara dan membantu dalam segi note taking. Oke. Kemudian format acaranya seperti sudah diceritakan, interaksi, diskusi saja, akan dilemparkan nanti topik-topik oleh moderator kita yang akan dijawab dan dibahas oleh panelis-panelis kita. FGD ini adalah pilot project di mana kita mencoba membahas suatu topik secara benar-benar terarah dan juga dari multi perspektif ya, ada berbagai jurusan di sini. Dan kita akan melihat nih dari pilot project ini, kira-kira gimana tanggapan teman-teman, gimana reaksi penonton, dan gimana keberjalanan acara. Kalau misal ternyata kita cukup lancar, ternyata responnya bagus, ini bisa kita follow up. Apakah nanti akan ada FGD selanjutnya, atau mungkin bahan dari FGD ini bisa menjadi semacam tulisan, blog post. Ya, kita bisa lihat nanti. Tapi ini kita lihat dulu bagaimana keberjalanan acaranya. Baik, untuk acara ini nanti saya harap teman-teman semuanya memute sendiri ya, agar panelisnya saja yang berbicara, difasilitasi oleh moderator kita. Jika ada pertanyaan, silahkan letakkan di chat message. Saya tidak bisa janji bahwa pertanyaannya akan dibahas. Mohon maaf ya, saya nggak bisa janji. Karena memang kita sudah ada topik-topik untuk dibahas, tapi andai kata ada waktu ekstra dan ada topik, ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dari berbagai sudut pandang, itu bisa saya sampaikan ke moderator. Kalaupun tidak, nanti pertanyaannya akan kami catat ya, dan jadi bahan bahasan selanjutnya. Dari saya cukup segitu saja pembukaannya. Terima kasih. Saya serahkan sekarang pada Mas Sidik sebagai moderator. Silakan Mas Sidik. Oke, terima kasih Mas Ardin untuk pembukaannya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Mas Ardin, Kak Wawa, Mbak Rami, dan rekan-rekan organizer semua yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa memfasilitasi diskusi pada malam hari ini. Jadi mungkin saya lebih bisa memposisikan diri saya sebagai fasilitator nanti ya pada saat kita diskusi, karena nanti apa yang bisa dibilang panggungnya itu bukan di saya, tapi nanti di ke-8 rekan-rekan yang akan menjadi panelis pada malam hari ini. Tentunya saya sangat mengharapkan dari sesi ini nanti kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya ya, yang mana bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam pekerjaan ataupun tugas. Oke, nah seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Ardin sebelumnya, jadi topik besar dari yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai COVID-19. Ya, tentunya kita semua merasakan COVID-19 ini di dalam keseharian dan kehidupan kita, baik yang rekan-rekan atau kita-kita yang tinggal di Indonesia ataupun seperti Mas Ardin yang tinggal di negara tetangga ya, atau mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang saat ini sedang berdomisili di luar Indonesia juga tentunya merasakan hal yang sama. Nah, tidak terasa ya, ternyata sudah 1,5 tahun lebih ya kita berada dalam kondisi pandemi ini ya. Tentunya ada hal-hal baik, ada hal-hal buruk yang kita rasakan selama 1,5 tahun ini. Nah, malam ini kita akan sama-sama mengupas mengenai COVID-19 ini dari 4 perspektif ya, yang mana 4 perspektif ini berasal dari 4 program studi yang ada di University of the People, yaitu pertama dari perspektif bisnis ya, yang pada malam hari ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Sidik dan juga Pak Ius Yustian sebagai mahasiswa dan alumni dari program MBA, karena Pak Ius sudah alumni. Kemudian juga dari perspektif kesehatan masyarakat nanti akan diwakili oleh Pak Irwan Effendi dan juga Pak Tamam ya.
mengenai dari perspektif kesehatan masyarakatnya. Kemudian juga akan kita lihat dari perspektif pendidikan, ya, akan diwakili oleh Mbak Airinda dan juga Mas Rian yang sekarang sedang di US nih, ya, dekat dengan kampus YouPeople. Kemudian juga ada dari perspektif teknologi informasi, ya, yang nanti akan diwakili oleh Mas Syarif dan juga Mas Aki. Ya, tentunya para panelis ataupun para narasumber pada malam hari ini nanti akan merepresentasikan bidangnya masing-masing, serta juga nanti akan merepresentasikan mahasiswa University of the People yang mengidentifikasi dirinya sebagai kampus global internasional, yang mana tentunya harapannya memiliki perspektif yang global juga, ya, seperti itu. Nah, nantinya dari sesi ini kita akan memiliki beberapa pertanyaan yang nanti akan coba saya tanyakan dari kepada masing-masing panelis. Ya, secara umum nanti pertanyaan ini akan dibagi. Yang pertama adalah pertanyaan umum, ya, pertanyaan umum yang mana nanti akan ditanyakan untuk semua panelis yang hadir dari tiap bidang. Yang kedua nanti akan ada pertanyaan yang sifatnya lebih spesifik, yang mana nanti akan dijawab oleh panelis dari bidangnya masing-masing, dan nanti bisa juga diberikan tambahan opini ataupun pendapat dari panelis. Ya, seperti itu. Oke, ya, mungkin langsung saja, ya, tanpa berlama-lama kita akan mulai dulu dari pertanyaan ataupun topik yang pertama, ya. Ini bukan kuis tapi lebih ke diskusi aja, ya. Jadi walaupun kita kelihatan rapi, tapi harapannya kita tetap bisa santai dan juga bisa menikmati sesi ini. Nah, pertanyaan pertama ini simpel dan ini coba akan saya tanyakan ke seluruh panelis. Apa dampak paling signifikan yang rekan-rekan rasakan di bidangnya masing-masing, ya, dari bidang tadi pendidikan, kemudian bisnis, kesehatan masyarakat, serta teknologi informasi, yang menurut rekan-rekan itu memiliki potensi mengubah tatanan hidup masyarakat Indonesia ataupun dunia secara keseluruhan, ya, ke depannya. Ya, karena pandemi ini kan dampaknya juga global. Nah, kemudian kalau coba kita kaitkan dengan peranan kita sebagai mahasiswa University of the People, apa yang kira-kira perlu menjadi point of concern, ya, bagi kita di dalam menyikapi dari dampak-dampak yang ada tadi, ya, seperti itu. Nah, mungkin saya akan coba meminta dari apa, ya? Pak Sidik aja nih. Ya, Pak Sidik udah senyum-senyum dari tadi, udah siap untuk menjawab, Pak, ya. Karena Pak Sidik ini banyak kayaknya yang udah pengen dilontarkan gitu, Pak. Silakan, Pak. Biasanya sih kalau kembaran terakhir aja kita. Gak apa-apa, biar kelihatan bedanya. Oke, saya pertanyaannya kayaknya lumayan berat, ya. Apalagi kalau menjadi lebih ke personal gitu, ya. Di bidang masing-masing dalam artian bukan di kampus, ya, maksudnya, ya. Lebih ke bisnis kali, ya, dari perspektif bisnis, gitu, ya. Oke, gimana ya? Aku mau bawanya agak santai dikit biar teman-teman kayaknya dari tadi wajahnya tegang semua di sini. Oke, aku adalah salah satu dari mungkin kalau teman-teman banyakan yang di luar ngomongnya korban COVID gitu, ya. Nah, aku bagian dari korban COVID. Jadi per Juni 2000 tahun lalu itu kena PHK nih ceritanya. Nah, kena PHK ceritanya. Nah, industrinya waktu itu lebih spesifiknya adalah infrastruktur gas. Kebetulan juga kita nyalurin gas dan segala macam yang paling besar itu ke industri. Nah, pada saat itu dari Februari Maret kan industri pada stop dan segala macam gitu, ya. Tiba-tiba drop semuanya gitu. Dan pengaruh tuh ke kita. Nah, jadi emang lumayan nginjek pinggang dan segala macam tuh perusahaan, dan kebetulan saya jadi salah satu korbannya. Nah, cuma memang life goes on. Jadi pada saat itu sampai dengan saya dapat kerja lagi di tahun ini, saya cari kesibukan, kemudian alhamdulillah nemu informasi tentang YouPeople,
jadi aku daftar di situ. Jadi mulai tahun lalu daftar di People. Nah, kalau ngomongin dampaknya, ya tadi aku benar-benar secara personal itu kena, tapi mungkin di bagian lain dari bisnis ada yang hidup gitu ya, yang makin moncer gitu ya, terutama mungkin di farmasi gitu ya, mulai di farmasi dan edukasi yang selama ini biasanya online. Nah, tempat saya bekerja sekarang itu dia kebetulan bisnisnya banyakkan online. Jadi edukasi, sehingga sampai dengan saat ini kita itu peningkatannya hampir double gitu ya dibanding tahun lalu gitu di bisnis ini. Jadi ngalamin dua bisnis yang bertolak belakang. Jadi itu. Nah, kalau dampak tadi itu aku udah cerita. Terus tadi apa pertanyaan lagi, Mas Sidik? Sorry. Jadi yang kedua sih lebih ke kalau kita sebagai mahasiswa Yo People, iya betul. Jadi apa kira-kira yang kalau coba kita kaitkan dengan bisnis ya, kan dari pajak ada perspektif. Apa yang kira-kira perlu jadi point of concern gitu bagi kita? Point of concern kita sebagai mahasiswa, terus untuk kemanfaatan publik atau bagaimana nih? Iya, untuk lebih ke masyarakat Indonesia mungkin ya, kita kaitkan masyarakat Indonesia. Oke, ya. Ya, yang menjadi point of concern-nya adalah kalau menurut saya memang pembelajaran dari semua ini adalah bahwa kita itu biasanya pada saat hal-hal terberat di dalam hidup kita kadang memang mungkin di situ ada hikmahnya, mungkin agak klise gitu ya. Nah, tetapi aku mempersiapkan diriku tuh sebenarnya secara jauh-jauh hari, di mana kita tuh sebenarnya memang harus ready setiap saat gitu ya, ready setiap saat atas perubahan. Nah, perubahan yang biasa-biasa saja ataupun juga perubahan yang sangat drastis. Jadi ini mungkin pembelajaran yang alhamdulillah walaupun terjadi pada saya pada saat itu, tetapi saya lumayan enjoy ngejalanin suasananya karena memang selama itu saya udah mempersiapkan diri. Jadi tidak tergantung terhadap satu pekerjaan utama misal gitu ya, terus atau tidak tergantung pada satu skill set utama saya gitu. Nah memang saya sudah 5 atau beberapa tahun terakhir itu juga praktisi sebagai business and executive coach. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu lumayan nih kita dapat kegiatan-kegiatan coaching yang online karena jadinya tidak terbatas kan. Jadi ada yang dapat klien internasional bahkan gitu ya. Kita yang tadinya tidak biasa nge-zoom, padahal kami waktu di komunitas coaching selalu nge-zoom. Nah, waktu dibiasakan ke korporat kok agak susah gitu kan. Nah, ketika ini terjadi semua orang dipaksa untuk online dan kita menjadi lebih luas. Nah, teman-teman saya juga di lain sisi yang dia training dan segala macam, ternyata menjadi dapat kemudahan. Dia cerita kepada saya karena peserta-pesertanya itu yang biasanya datang dari pelosok Indonesia kan budgetnya jadi gede gitu ya, kalau misalnya harus ke Jakarta dan segala macam. Dan sekarang ternyata kan menjadi lebih low budget, dia bisa menjadi lebih banyak exposure-nya untuk training. Oke. Gitu. Jadi point of concern kita yang bisa kita pelajari adalah semangat untuk bisa tetap berubah gitu ya. Gitu. Oke, baik. Menarik sekali Pak Sidik paparannya. Tentunya dampak ini tidak hanya dari kita lihat dari sisi bidang kita masing-masing ya, misalnya mungkin di bisnis pendidikan, tapi juga ternyata ada yang berdampaknya langsung kepada personal diri kita sendiri. Itu ya, Pak Sidik ya. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan yang sama coba akan saya tanyakan ya mengenai dampak ini yang coba dikorelasikan dengan bidang masing-masing serta kita lihat dengan lebih perspektif global dari kacamata kita sebagai mahasiswa Yo People pada rekan-rekan dari kesehatan masyarakat di sini diwakili oleh ada Mas Tamam dan juga ada Pak Irwan. Silakan, mungkin bisa Mas Tamam atau Pak Irwan dulu, silakan. Silakan, siapa mau lebih dahulu? Pak Irwan deh, Pak Irwan.
Silakan Pak. Oke, saya singkat aja ya. Ya. Sebelum kejadian pandemi ini, ya, kesehatan di masyarakat itu dikuasai oleh kedokteran. Ya, dalam konteks saya sebagai salah satu pengurus di bidang kesehatan tradisional, saya bisa bilang bahwa move terakhir yang dilakukan oleh kedokteran sebelum pandemi adalah menganihilasi akupuntur. Jadi mereka merancang peraturan bahwa semua tindakan invasif hanya boleh dilakukan oleh dokter. Otomatis semua akupunturis harus dokter. Kalau bukan dokter nggak bisa jadi akupunturis. Kayak itu move terakhir ya. Tapi begitu terjadi kejadian pandemi, itu dokter disingkirkan. Sekarang yang berkuasa adalah korporat. Jadi kita sekarang ini di Indonesia dan di seluruh dunia itu healthcare-nya dikuasai oleh korporat, bukan lagi oleh dokter. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita sekarang belajar health science, tapi ke depannya mungkin bukan health science yang kita pelajarin ini yang akan digunakan untuk menentukan bagaimana meladeni kesehatan masyarakat. Jadi nanti bukan science based tapi profit based nanti gitu. Karena sekarang udah kelihatan kan. Yang paling gampang aja, PCR itu barang apaan? Ya. Yang buat PCR sendiri bilang this is not to test whether someone is positive or not. This is to collect and identify the samples collected. Itu kan jelas dibilangnya. Nah sekarang apa yang terjadi? Jadi pakai PCR, kalau you PCR-nya negatif berarti you okay. Itu false banget itu, ya. Karena dalam kasus seperti begini kita cuma perlu satu saja false negatif ya untuk menyebarkan satu kota, betul kan? Nah, ya itu sekian pandangan saya. Terima kasih. Oke. Menarik. Nah, kalau Mas Tamam gimana Mas Tamam? Apa yang mau ditambahkan mungkin dari apa yang dipaparkan oleh Pak Irwan? Atau mungkin berbeda nih cara pandangnya mungkin? Mungkin saya ingin menambahkan sedikit apa yang berubah secara signifikan semenjak terjadinya COVID di dalam kesehatan masyarakat kita di Indonesia. Di antaranya adalah kebiasaan sepertinya. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan mencuci tangan dengan sabun contohnya. Tapi dengan adanya COVID ini, mereka lebih aware untuk menjaga kesehatan melalui cuci tangan. Karena kita tahu tangan itu merupakan media untuk penularan berbagai macam penyakit. Seperti itu, saya pikir. Ada perubahan gaya hidup masyarakat untuk mau berolahraga seperti itu. Oke, menarik. Mungkin kalau misalnya coba kita lihat lagi Mas Tamam, itu menurut Mas Tamam itu apakah berlaku untuk seluruh tatanan level atau tatanan tingkatan masyarakat di Indonesia atau hanya di tingkatan tertentu saja Mas yang kesadaran atau perubahan akan gaya hidupnya itu sudah terjadi? Kalau kita perhatikan di tempat kita tinggal misalnya, mungkin setiap harinya banyak kita perhatikan orang-orang yang setiap pagi itu yang tadinya nggak pernah aktivitas olahraga, kemudian mereka menjadi lebih rajin berolahraga. Seperti itu Mas. Saya pikir hampir seluruhnya sih. Oke. Menarik karena memang kan kalau kita lihat sebenarnya di populasi Indonesia kan seperti piramid ya. Lebih banyak yang di masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, itu menarik adalah ketika perubahan gaya hidup itu apakah berlaku juga nggak nih untuk masyarakat yang memang di kelas menengah ke bawah, karena kan sebenarnya namanya kesehatan masyarakat itu bukan masyarakat tingkat tertentu saja atau misalnya menengah ke atas saja, tapi untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang menarik yang tadi coba saya kaitkan dengan pendapatnya Pak Irwan yang menyatakan sekarang udah arah profit based Pak Irwan ya, dikuasai oleh korporat gitu, yang mana seharusnya yang namanya kesehatan masyarakat itu adalah ranah atau domainnya pemerintah ya. Dan itu kita lihat bahwa selama pandemi ini ya setidaknya yang saya lihat yaitu sudah kelihatan bahwa ternyata pemerintah itu ternyata belum begitu siap ya, agak-agak kaget gitu ya, dan jadinya karena kaget kebijakannya juga cukup
menarik gitu ya, yang mana kebanyakan ya dipertanyakan juga oleh dunia kesehatan dan lain-lain. Oke, thank you dari Pak Irwan dan Mas Tamam. Nah, ini sekarang yang coba kita lihat lagi nih, kalau dari pendidikan tuh gimana ya kira-kira ya, karena saya sebagai seorang orang tua yang memiliki 3 orang anak dan 2 yang sedang bersekolah, itu dampak di sisi pendidikan sangat-sangat terasa sekali gitu. Kalau menurut Mbak Airinda dan juga nanti mungkin ditambahkan juga oleh Mas Rian, apa kira-kira nih dampak yang paling signifikan ya, di bidang pendidikan kepada, kita fokus mungkin ke masyarakat Indonesia ya, seperti apa, dan juga kalau kita sebagai mahasiswa young people gitu yang punya perspektif global, apa yang kira-kira bisa kita aplikasikan gitu, yang kita lihat misalnya masih lacking atau kurang di Indonesia, bisa kita kontribusikan. Silakan Mbak Airinda mungkin. Oke, makasih Mas. Mungkin kalau aku lihat, kebetulan gini ya, background aku ini sekarang nggak ngajar aktif di institusi pendidikan. Jadi mungkin aku di sini melihat pendidikan dari sebagai orang tua dan sebagai mahasiswa UU People yang sekarang lagi ngambil MED ya. Jadi kalau aku lihat nih, karena pandemi ini tuh kan memang memaksa kita semua nih ya, mau nggak mau harus melek teknologi. Di sektor pendidikan pun tuh impactnya gede banget tuh gitu kan. Jadi Indonesia yang biasanya konvensional gitu, biasanya tatap muka, terus tiba-tiba dalam waktu singkat dipaksain untuk harus mengerti teknologi, baik guru, siswa ataupun orang tua gitu kan. Dan itu kayaknya hal yang berat banget nih buat kondisi Indonesia gitu. Jadi impact yang terasa adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran bagi anak-anak ataupun siapapun yang sedang mengambil pendidikan. Dan itu semua sih kalau dilihat dari mulai hari pertama pembelajaran jarak jauh sampai detik ini, itu sih menurut saya di beberapa tempat udah ada perbaikan ya, tapi di tempat-tempat tertentu, remote area gitu, masih berasa tergopoh-gopoh ya kalau saya lihat. Jadi aku rasa sih ya dampak yang paling gede adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, karena nggak semua guru, nggak semua siswa, dan nggak semua orang tua itu siap gitu. Mereka nggak siap dengan cara pembelajaran yang seperti ini gitu. Biasanya tatap muka, tiba-tiba harus mempelajari materi secara independen. Si anak, orang tuanya harus mendampingi, gurunya yang biasanya nggak pernah ngerti sama komputer ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu, tiba-tiba mau nggak mau harus menguasai dalam waktu singkat, dan itu dampaknya besar banget sih buat pendidikan di Indonesia. Aku rasa gitu. Mungkin Mas Rian bisa nambahin. Silakan Mas Rian. Terima kasih Mbak Ai. Ya, kalau saya pribadi ya menambahkan saja, kalau dari Mbak Ainya itu dari perspektif orang tua. Nah, kalau saya memang karena sudah bekerja di dunia pendidikan juga lumayan lama ya, udah 7 tahunan itu di dunia pendidikan formal dan juga non formal seperti itu. Nah, posisinya itu sekarang kalau di dunia pendidikan, kalau saya mengutip dari Bapak Menteri Pendidikan kita ya, Pak Nadiem, itu bahwa prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan pelayanan pendidikan selama pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem itu bertolak belakang dengan kondisi dan situasi di lapangan. Karena di sini kalau saya cari ada beberapa penelitian, ini ada penelitian yang dilakukan di Indonesia,
Ini judulnya itu Student Perspective of Classroom and Distance Learning During COVID-19 Pandemic in the Undergraduate Dental Study Program Universitas Indonesia. Hasilnya mengatakan bahwa tetap mahasiswa di sini itu lebih memilih untuk layanan pendidikan jarak dekat atau tatap muka daripada distance learning. Kenapa? Karena mereka menganggap ada beberapa kunci penting yang mereka pikir itu mereka sangat kesulitan gitu loh dalam belajar di kampus mereka. Yang pertama itu adalah difficult of communication atau kesulitan dalam berkomunikasi, dan juga memberikan dampak pembelajaran yang rendah, atau di sini ada gave less learning satisfaction. Jadi kepuasan mereka belajar itu sangat rendah, dan itu sangat dirasakan juga di sini. Bahkan kalau saya tarik lagi ke sini, posisi saya sekarang itu sebagai asisten pengajar bahasa Indonesia ya di Universitas Cornell di daerah New York di sini, itu juga sama. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa ini mereka daripada distance learning, mereka lebih suka untuk memang tatap muka ya belajarnya di sini. Itu dibuktikan dengan ramainya mahasiswa di kampus kami di sini gitu loh. Dan kalau saya tanya sama mereka, beberapa mahasiswa itu saya tanya itu, dan ternyata mereka juga berpikir seperti ini. Saya sudah bayar mahal-mahal loh di kampus ini. Kalau misalnya saya belajarnya itu tidak tatap muka, ya sama aja kan, ngapain juga saya bayar mahal-mahal, karena di kampus juga mereka tetap pukul rata, bayarnya itu juga tetap sama gitu loh. Kalau tuition di Cornell itu dia sekitaran $14,000 per academic year ya untuk level S1. Kalau dia distance learning juga sama, mereka tidak menurunkan harga gitu loh. Nah, jadi itu kan jadi polemik ya. Tapi di lain sisi itu juga harus hati-hati dan seterusnya gitu loh. Dan juga yang ada beberapa hal lagi yang mau saya ungkapkan itu adalah dampak utamanya itu yang jelas di dunia pendidikan, terutama saya sebagai guru itu ya, yang jelas kita harus memiliki kemelekan teknologi yang mana kita harus memang siap sedia dengan Zoom, siap sedia dengan Google Classroom, siap sedia dengan berbagai macam aplikasi yang mendukung proses pembelajaran juga, dan itu semua demi siswa kita kan, dan juga merujuk kembali dengan apa kata Pak Nadiem itu untuk menjaga kesehatan masyarakat kita gitu loh. Tetapi karena Indonesia itu sudah lama sekali berada di posisi pendidikan yang konvensional dan dipaksa tiba-tiba dalam kurun waktu 1 tahun kemarin ya, itu efeknya itu sangat luar biasa gitu loh. Ada beberapa kasus kalau misalnya teman-teman lihat juga dari berita dan seterusnya, itu ada orang tua yang sampai membunuh anaknya karena stres mengajari anaknya itu di rumah. Seperti itu. Itu kan jadi seperti yang saya bilang tadi, apa yang dibilangkan Pak Nadiem itu bertolak belakang sekali dengan apa yang ada di lapangan gitu loh. Ternyata orang tua pun tidak siap mendidik anaknya di rumah gitu loh. Dan juga si anak itu tidak siap dengan yang namanya distance learning itu sendiri. Gurunya juga tidak siap juga gitu loh. Dan juga ada beberapa gap di sini. Kalau guru yang lumayan senior, nah itu mereka sangat memiliki kesulitan untuk menyesuaikan. Seperti itu. Saya tidak menyalahkan mereka sih. Memang sudah memang mempelajari teknologi itu memang perlu waktu, dan ini dipaksa gitu dengan cepat. Dan juga apalagi teman-teman yang ASN juga kan itu pada stres semua itu pada akhirnya gitu loh kan. Dan juga dari kami pribadi, saya pribadi sebagai guru swasta ya, guru yang bekerja di dunia pendidikan non formal, itu juga impactnya luar biasa. Kalau tahun 2019 kami bisa memiliki, kalau di institusi saya ya, kebetulan institusi saya itu untuk penanganan persiapan IELTS, TOEFL, sama juga untuk language school juga di Kota Pontianak. Kalau tahun 2019 kita memiliki mungkin bisa sekitaran 1000-an siswa lah per tahunnya. Ketika 2020 datang, COVID menyerang, itu bisa drop sampai 80%. Gitu loh. Itu bahkan membuat institusi kami itu ya benar-benar survive, mode survive gitu loh. Gaji dipotong, dan juga banyak juga hal-hal lain lah yang membuat kami itu kesulitan seperti itu. Tapi di sisi lainnya itu kami jadi lebih banyak berkarya, menciptakan
cara pembelajaran yang baru ini, distance learning, bagaimana sih caranya asik, bagaimana sih caranya itu biar siswanya tetap engage gitu dengan belajar ini, dan itu pada akhirnya itu walaupun lagi musibah dan lagi apes-apesnya kalau menurut saya ya, tapi itu juga memberikan kita semacam dorongan, oh kita harus berkarya, kita harus berpikir kreatif bagaimana sih tetap bisa survive gitu loh. Dan manusia kan memang kalau manusia itu ingin mengarah ke hal yang positif, memang kita harus dipaksa untuk survive. Ketika kita udah dipaksa untuk survive, baru kita muncul ide-ide yang menarik seperti itu. Ya. Nah, kalau pandangan saya sih sebagai mahasiswa UO People yang kebetulan saya baru mengambil satu mata kuliah, jadi saya ngambil cuti nih ceritanya Pak ya. Tapi yang saya rasakan itu sebenarnya kita lebih siap sih Pak, apalagi kita mahasiswa UO People kan dengan distance learning, dan kita juga sudah tahu bagaimana cara pembelajaran di UO People itu sendiri. Saya pikir juga pada suatu hari nanti, mungkin tahun depan, saya berpikirnya gini, kalau pendidikan tinggi di Indonesia mau bertahan, dia harus ada distance learning-nya. Karena UO People itu sebagai salah satu institusi perguruan tinggi di Amerika kan yang sudah online dari awalnya, dan juga beberapa universitas di Amerika yang dulunya mereka ogah nggak mau distance learning, pada akhirnya distance learning. Kenapa? Karena harus survive. Kalau tidak mereka akan kehilangan mahasiswanya. Seperti itu. Dan kalau di Indonesia, kalau misalnya tidak mengikuti mungkin ITB, UI, pokoknya kampus besar di Indonesia dan juga yang jelas swasta, kalau misalnya mereka tidak siap dengan distance learning dan tidak menyiapkan platform untuk program distance learning, itu berarti pastinya mereka bakal KO. Seperti itu. Menarik sekali. Ya. Thank you Mas Rian, Ya. Pak Rani, karena ternyata apa yang tadi Mas Rian sampaikan itu menyentuh ke setidaknya ketiga bidang ya. Jadi nggak hanya ke area pendidikan saja, tapi bagaimana peranan dari teknologi ya dalam mendukung pendidikan dan juga yang digunakan di dalam selama pandemi ini, serta menyentuh juga aspek bisnis ya, karena tadi seperti Mas Rian sampaikan, distance learning ataupun bentuk virtual ataupun digital itu menjadi suatu hal yang necessary nanti untuk kedepannya untuk suatu organisasi untuk stay relevan atau stay kompetitif gitu ya di dalam industrinya masing-masing. Menarik sekali. Thank you Mas Rian dan Mbak Ai. Nah, berikutnya kita coba sekarang coba kaitkan ya, karena tadi Mas Rian dan Mbak Ai udah nyentuh teknologi. Nah, sekarang nih kita langsung tanyakan kepada pelaku teknologi. Di sini ada Mas Syarif dan juga Mas Haki. Mungkin bisa lebih santai sedikit Mas Syarif, dari tadi serius banget nih kelihatannya. Ini nggak lagi kayak di sidang kok, tenang aja Mas. Kita sambil diskusi aja. Jadi simpelnya kalau tadi Mas Rian udah menyentuh mengenai bagaimana teknologi itu mendukung pendidikan. Nah, kalau menurut Mas Syarif dan Mas Haki, apa nih dampaknya dari pandemi COVID ini dari sisi teknologi ataupun ya kaitannya dengan teknologi yang digunakan di Indonesia? Silakan, mungkin bisa dari Syarif dulu kali ya, baru nanti ditambahkan oleh Mas Haki. Oke, terima kasih. Jadi lebih ke follow up saja dari apa yang sudah diutarakan sama Pak Sidik dan juga Mas Rian. Ya sebenarnya semuanya sudah hampir diutarakan tadi. Kita karena ada pandemi ini dipaksa untuk gimana caranya kita tahu teknologi. Nah, itu ada baiknya dan juga ada sisi buruknya. Baiknya itu tentu dari kalangan IT sendiri ya. Yang pertama, mereka jadi lebih dikenal luas. Lalu juga ada juga kebutuhan teknologi jadi bertambah, itu juga meningkatkan slot kerja untuk anak-anak teknologi. Nah, tapi yang agak sulit dari paksaan itu adalah ketika yang tadi katakan adalah dari generasi senior, kebanyakan generasi senior. Nah, itu yang kadang bikin pusing untuk anak-anak teknologi. Nah,
dalam teknologi sendiri, kalau kita ngerancang software atau ngerancang aplikasi ya kayak Zoom dan lain-lain, itu ada aspek yang namanya learnability. Jadi kita harus buat gimana caranya orang awam pun bisa pakai. Nah, tapi itu padahal sudah dibikin gimana caranya ini sesimpel mungkin, langsung to the point, tapi masih sulit menjangkau untuk orang-orang yang sudah terbiasa dengan praktek konvensional. Contohnya saja ya, yang paling banyak itu mungkin dari yang tadi dikatakan dari PNS, berarti dari government sendiri. Dari yang dulunya semuanya serba catatan tulis, lalu diganti ke online, itu benar-benar kayak kayak ledakannya itu terlalu tidak bisa diantisipasi. Walaupun mereka kebanyakan juga masih muda, lulusan juga lulusan baru, PNS baru, itu pun masih kesulitan dalam menggunakan fasilitas teknologi yang diberikan. Seringkali bahkan yang pernah saya dengar itu dari pihak pemerintah sendiri sampai mengalokasikan dana agak besar, bukan agak lagi, ini cukup besar, hanya untuk latihan gimana cara pakai aplikasi. Itu kayak itu sebenarnya secara implisit itu sedikit menghina yang teknologi ini katanya bisa bikin aplikasi yang mudah digunakan. Tapi kok ini orang-orang pinter aja nggak bisa pakai. Kan dari pemerintah menganggap PNS ini orang-orang terpilih. Mereka orang-orang pinter, keluaran dari sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah kayak politeknik atau semacamnya. Kok mereka sampai nggak bisa pakai, berarti kan pemerintah dan masyarakat pertama yang disuspek itu tetap yang bikin aplikasi. Kenapa aplikasinya dianggap rumit? Padahal saya sendiri sebenarnya aplikasinya itu mudah, hanya saja memang kalau dari awal tidak mau pakai, ya mau diedukasi bagaimanapun tetap sulit, bakal sangat sulit. Ditambah lagi kayak praktek-praktek seperti kayak titipan-titipan. Dahulu kayak kalau kita mau urus dokumen atau apa, itu kan kita bisa nitip ke orang-orang yang kerja di sana. Kita bisa kayak titip ke tetangga kita atau saudara kita yang kerja di pemerintahan buat ngurusin dokumen dan lain-lain. Itu mudah banget, cuma tinggal bilang, kasih tip berapa, nanti jadi. Tapi kalau di online ini kebanyakan mereka ngeluhnya ya karena itu online itu kan tidak bisa dikurangi bahkan satu dokumen itu tidak boleh ada yang kurang. Jadi kayak kalau dokumen tidak lengkap berarti tidak bisa lanjut prosesnya. Nah, itu dianggap mereka mempersulit, padahal namanya itu kan untuk preventing dari hal KKN. Nah, itu sendiri yang paling paling kerasa banget sih mungkin dari pihak government. Oke, thank you, Mas Syarif, menarik sekali karena menyentuh juga nggak hanya dari aspek teknologi, tapi juga diarahkan ke arah pemerintahan gitu ya, Mas Syarif ya, bagaimana pemerintahan itu melihat teknologi selama pandemi. Mas Haki, silakan Mas Haki, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada suatu pandangan lain. Mungkin nambah sedikit aja ya, soalnya tadi kayaknya udah disebut semua juga sama yang lain. Kalau yang saya lihat, salah satu tantangan utamanya di dunia teknologi itu, misalnya kita ambil contoh Zoom. Zoom itu kan dari yang tadinya nggak banyak orang tahu. Tadi kan Pak Sidik juga cerita ya, Pak Sidik cerita udah biasa pakai Zoom tapi kliennya susah diajak pakai Zoom gitu kan. Terus tiba-tiba COVID dan Zoom langsung meledak gitu kan. Kalau saya pernah baca tuh, kalau nggak salah angkanya dari 10 juta pengguna harian atau mungkin 10 juta download apps-nya jadi 200 juta, 20 kali lipat gitu. Jadi kan itu kan yang jadi tantangan dalam waktu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, mereka harus gimana caranya secara teknis bisa menampung semua pengguna itu yang ada itu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini yang tadi nyambung lagi ke yang dibilang Pak Sidik tadi, harus bisa cepat menyesuaikan dengan perubahan ya, harus reaktif tapi bagus lagi kalau bisa proaktif, bisa mengantisipasi, bisa ini. Mungkin nanti tantangan ke depan kalau
syukurnya alhamdulillah misalnya bisa terkendali COVID, mungkin akan ada masalah-masalah baru lagi. Mungkin ada perusahaan-perusahaan teknologi yang punya excess capacity yang selama ini udah nambah-nambah engineer-nya, ternyata nanti jadi kurang utilitasnya dan seterusnya kayak gitu. Mungkin bisa jadi tantangan bisnis selanjutnya. Mungkin kalau dari saya itu. Baik, menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Haki. Jadi dari data dan fakta ya bahwa menyatakan aplikasi conference ya yang sebelumnya mungkin nggak begitu populer seperti Zoom ini tiba-tiba menjadi aplikasi yang paling penting gitu ya. Jadi top of mind. Orang sampai memunculkan ada suatu kata kerja baru. Yuk Zoom yuk gitu. Itu kan sebenarnya kan kata kerja baru ya. Dulu kan kita Zoom ya, nge-zoom gitu ya, memperbesar gitu. Sekarang kita nge-zoom itu artinya kita ya meeting online gitu, sampai keluar kata kerja baru. Nah, benar sekali. Nah, kita akan ada satu lagi nih panelis ini bisa dibilang pamungkasnya nih, ada Pak Ius ya sebagai alumni dari program MBA dan juga salah satu praktisi di bidang supply chain. Karena menarik sekali, saya juga sebagai salah satu praktisi juga di bidang project management dan juga teknologi informasi. Banyak proyek-proyek yang terkendala juga nih dari sisi supply chain yang selama pandemi ini, dan itu menjadi tantangan yang sangat cukup bisa challenging untuk bisa kita cari solusinya bersama. Nah, silakan mungkin Pak Yus, kalau menurut Pak Yus gimana Pak? Ya, selamat malam buat semuanya. Senang sekali bisa bergabung. Dampak COVID-19 terhadap dunia bisnis ya mungkin saya akan bicara lebih spesifik ke supply chain ya dari sisi ekspertis saya sendiri. Memang COVID-19 ini sebetulnya membuka masalah yang sudah laten yang selama ini memang sudah dimiliki oleh bisnis sendiri ya, oleh supply chain sendiri. Misalnya konsep-konsep visibility supplier, dari mana sebetulnya pabrik atau bisnis itu mendapatkan material, siapa sih sebetulnya genuine supplier-nya, apakah betul Anda itu dapat dari Czechoslovakia bukan dari Indonesia. Kemudian just-in-time konsep, mungkin teman-teman yang belajar bisnis juga mungkin pernah dengar dengan yang namanya just-in-time ya. Just-in-time merupakan sebuah konsep bisnis di mana ya bisnis sendiri harus mereduce yang namanya inventory ya, dan itu bisa terlaksana hanya dengan a smooth logistical process, which is unfortunately di situasi pandemi seperti ini ya memang itu tidak terjadi. Jadi banyak terjadi yang namanya port congestion ya, atau penutupan pelabuhan di hampir semua negara. Di China kemudian juga terjadi congestion juga di Amerika, kemudian juga di Eropa, sehingga konsep just-in-time sendiri itu menjadi bumerang sendiri sebetulnya untuk bisnis. Jadi akhirnya bisnis tidak punya raw material untuk produce-nya, kemudian juga logistical cost yang memang sekarang semakin tinggi ya. Jika sebelum pandemi misalnya ada satu index rate kontainer itu mungkin sekitar 2.500 US untuk yang Trans-Pacific kontainer ya, untuk dari China ke USA, sekarang itu bisa sampai ke 12 ribuan seperti itu. Dan itu adalah signifikan cost yang memang harus bear oleh bisnis sendiri. Seperti itu. Kemudian juga konsep just-in-time sendiri yang memang tidak bisa terlaksana akhirnya, sehingga banyak alternatif-alternatif yang memang harus dilakukan oleh bisnis sendiri. Yaitu semua itu adalah cost ya, dan akhirnya bisnis sendiri harus meningkatkan harga produknya sendiri. Dan siapa yang membayar itu semua? Akhirnya ya end customer sendiri. Kita semua sebetulnya yang membayar itu semua. Jadi memang ya itu dia. COVID-19 sudah membuka permasalahan lama sebenarnya, artinya itu juga ya lebih di-emphasize lagi ya. Banyak uncertainty yang memang terjadi di sini.
Cuman ya kita harus deal with it kan. Akhirnya ya seperti itu, mungkin inflasi juga terjadi kan, kemudian juga ya customer akhirnya harus membayar biaya-biaya yang lebih tinggi. Nah mungkin kaitannya dengan untuk student sendiri ya mungkin konsep ya uncertainty itu selalu ada ya, bukan hanya di bisnis tapi untuk kita sendiri. Ya betul kata Pak Sidik tadi bahwa ya kita harus mempersiapkan diri dengan segala macam uncertainty itu. Ya tentu saja dengan yang namanya belajar terus, kemudian juga ya know something mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang kita expect ya. So be prepared for that. Jadi mungkin itu aja short word dari saya. Oke. Terima kasih. Thank you Pak Yus, short word dan ditambahkan dengan motivasi nih bagi rekan-rekan semua yang masih sebagai mahasiswa ya, karena insya Allah di term ini saya sudah akan selesai juga nih insya Allah gitu. Tinggal nunggu graduation aja. Selamat. Alhamdulillah. Dan itu berkah pandemi juga gitu, karena jadi pandemi itu nggak selamanya negatif, tapi juga ada positifnya karena dengan pandemi ini jadi memaksa saya untuk serius S2. Nah, sebelumnya saya selalu menunda-nunda mau S2, tapi karena pandemi akhirnya ya udahlah saya sekalianin aja gitu ya. Mulai April dan dalam kira-kira 22 bulan selesai di bulan November. Oke. Nah, ngomong-ngomong itu sebenarnya baru satu pertanyaan loh. Yang tadi kita diskusikan itu baru satu pertanyaan dan nggak terasa udah 45 menit. Artinya sebenarnya ketika kita coba untuk gali diskusi seperti ini, di mana kita menuangkan pemikiran kita, itu tanpa terasa sebenarnya waktu itu cepat sekali berjalan. Nah, bagaimana seandainya ya pemikiran-pemikiran ini kita coba kita coba tukar atau kita tukar pikiran secara rutin, tentunya kan akan membawa banyak sekali manfaat bagi kita ya. Misalnya di sini kita baru lihat dari sisi pendidikan ada Mbak Ai dan Mas Rian. Mungkin nanti di nextnya bisa Kak Wawa, Kak Val juga nanti bisa jadi pembicara juga. Ini kan menarik sekali gitu kan. Belum Mas Ardin nih. Mas Ardin sekarang baru jadi organizer. Nanti nextnya tiba-tiba ngeluarin banyak sekali keilmuannya Mas Ardin juga gitu ya. Nah dari sini mungkin saya akan coba ambil satu sebagai anchor atau jangkarnya yang ternyata itu secara tidak langsung itu kita rasakan sama-sama sebagai mahasiswa University of the People, yaitu mengenai distance learning ya, atau mengenai pembelajaran jarak jauh ya, atau bisa disebut kalau kita kan sekarang udah ngalamin ya work from home, ada yang learning from home, atau ada yang namanya remote working dan lain-lain ya. Nah, menurut para panelis semua nih nanti akan dipersilakan untuk memberikan pendapatnya secara satu persatu ya. Menurut rekan-rekan, apakah distance learning atau remote working atau work from home ya, intinya suatu aktivitas yang tidak harus dilakukan secara tatap muka itu menjadi suatu tren baru yang here to stay gitu ya, atau yang akan terusnya kita gunakan, atau ini hanya menjadi tren sesaat aja selama pandemi, tapi next year gitu ya, God forbid, atau misalnya kita harapkan tahun depan itu udah nggak ada lagi pandemi, itu kita bisa kembali normal lagi, itu nggak akan pakai lagi tuh teknologi, atau ternyata masih akan lanjut lagi. Mungkin bisa dimulai dari kita lihat dari Pak Tamam deh, Mas Tamam. Gimana Mas Tamam? Kalau menurut Mas Tamam gimana nih? Apakah yang distance itu atau remote atau from home itu akan terus ada next year? Oke. Terima kasih Mas Sidik. Jadi walaupun saya nggak pernah work from home, karena harus terus kantornya, ya mungkin saya akan komentar sedikit aja di sini. Work from home itu kemungkinan akan penggunaan media online untuk bekerja untuk suatu pekerjaan itu kemungkinan akan terus digunakan.
Namun yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan media ini pasti akan memiliki dampak saat kita menggunakan media-media ini. Akan ada negatifnya adalah kita butuh waktu yang cepat untuk menyesuaikan diri dengan media-media tersebut, seperti itu. Kalau yang saya rasakan. Tapi kalau dari apakah ini akan terus berlanjut, saya rasa semua penggunaan media ini akan terus berlanjut meskipun mungkin pandemi sudah selesai, seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini menarik karena ternyata Mas Tamam tidak pernah ya merasakan itu ya, kalau selama ini ya selalu merasakan ya seperti kerja seperti biasa ya. Nah, Mas Tamam kalau nggak salah ini itu juga ya tenaga kesehatan juga ya. Ya. Frontliner ya tentunya ya pastinya nggak ngerasain tuh ya tahu problemnya. Oke, thank you Mas Tamam. Nah, gimana kalau menurut Mbak Ai mungkin? Tadi kan Mbak Ai agak sedikit cukup kritis nih terhadap kebijakan learning from home tadi. Gimana? Oke, kalau melihat dengan kebutuhan apakah online learning ini langsung spesifik ke ini ya, ke pendidikan ya, aku ngelihatnya. Ya, silakan. Kalau kebutuhan online learning kalau buat sekarang dan kedepannya saya rasa pasti itu akan menjadi solusi future jangka panjang buat kita semua gitu, karena nggak memungkiri bahwa karena kita udah posisinya seperti ini, udah mulai familiar sama online learning, dan walaupun ada dampak yang nggak baik, tapi tetap ada dampak baiknya kan. Online learning ini pasti online learning ini akan menjadi satu solusi yang bisa digunakan oleh sektor pendidikan gitu, terlebih di Indonesia karena ya mungkin teman-teman semua pada tahu kan, pasti karena ya teknologi adalah salah satu kebutuhan dan skill yang harus di master oleh setiap orang di abad ini gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau ya memang kita dipaksa untuk siap menghadapi segala macam kemungkinan-kemungkinan yang ada dan menerima kondisi online learning ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang akan diaplikasikan di pendidikan, baik level apapun, dari mulai yang anak-anak sampai ke pendidikan tinggi gitu. Saya ngelihat sih sebenarnya penggunaan online learning ini banyak baiknya ya, maksudnya sisi positifnya menurut saya sih kalau saya lihat dari secara perspektif orang tua, sebenarnya dari online learning ini tuh orang tua akan jadi lebih ngerti nih kemampuan si anak, pace-nya si anak nih, kebutuhan si anak seperti apa, karena kan anak banyak di rumah ya, online learning banyak di rumah, orang tua mendampingi, jadi orang tua akan mengerti nih, oh anak aku sih sekarang ini untuk materi ini ternyata dia cakupannya capaiannya terhadap materi ini tuh cuman sekian gitu. Ternyata dia tuh harus belajarnya dengan metode ini gitu. Jadi orang tua akan mengerti nih kebutuhan-kebutuhan si anak. Nah, apakah kebutuhan-kebutuhan si anak ini udah inline sama pembelajaran atau materi atau kurikulum yang sudah tersajikan gitu. Itu jadi bahan evaluasi tuh buat orang tua. Jadi orang tua akan mengerti, oke, kedepannya aku akan mencoba memfasilitasi si anak dengan metode belajar yang demikian, yang sesuai sama si anak, sehingga si anak tetap bisa catch up tuh materi yang yang tersajikan sekarang. Nah, seperti itu. Itu salah satu keuntungannya. Yang kedua, dari kurikulum, pemerintah tuh bisa melihat juga ya, apakah kurikulum yang sekarang ini sudah diimplementasikan, apakah itu memang kurikulumnya udah sesuai apa belum sama kondisi-kondisi
online. Jadi kalau misalnya pandemik ini kan otomatis semua shock nih ya. Awal mula ini pada shock gitu. Tiba-tiba dari konvensional tiba-tiba ke online. Nah, terus kurikulumnya masih gitu-gitu aja kan. Nggak ada modifikasi ataupun penyederhanaan dari kurikulum. Nah, dari pemerintah juga harus, menurut saya pemerintah sebaiknya evaluasi nih apakah current kurikulum ini udah sesuai dengan kondisi seperti ini ataupun perlu ada penyederhanaan gitu. Misalnya materi yang waktu dulu, karena saya pernah coba nih buat ngobrol sama guru dari anak saya ya. Dia bilang gini nih, materinya masih sama ini, cuman target pencapaian dari tiap siswa itu cukup 60% aja gitu. Nah, saya coba berpikir kenapa enggak materinya disederhanakan tapi target si siswa bisa dapat 100%, saya kayak gitu. Nah, mungkin itu PR ya bagi kita, praktisi-praktisi pendidikan ataupun pemerintah yang punya wewenang untuk mengolah kurikulum Indonesia ini gitu. Dan saya rasa melalui evaluasi tersebut Indonesia bisa menyediakan metode online learning yang lebih pas untuk anak-anak gitu. Jadi nggak melulu hanya mengejar skor atau kognitifnya si anak melalui materi-materi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi mereka juga harus melihat nih kebutuhan anak-anak ini tuh apakah hanya kognitif aja. Terus bagaimana nih online learning bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Itu aku rasa dari evaluasi tersebut online learning bisa jadi lebih baik karena pasti akan dibutuhkan dan digunakan untuk masa depan gitu. Aku rasa sih seperti itu. Oke, thank you Mbak Ai. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Ai, saya rasa melengkapi ya apa yang tadi menjadi kekhawatiran ya mengenai implementasi teknologi di pendidikan. Oke, nah untuk berikutnya nih kita masih ada 6 panelis lain yang nanti setelah ini akan coba saya akan tanyakan satu-satu mengenai pendapatnya. Namun untuk kita coba istilahnya kita improve ya, nego gitu. Jadi kita sekalian improvement juga di sini. Kita coba sekarang akan batasi paparan ya dari masing-masing panelis. Mungkin kita kasih waktu, kita coba di 2 menit 30 detik ya. 2 menit 30 detik. Nanti kalau misalnya waktunya sudah akan habis, kira-kira 30 detik sebelumnya itu nanti akan saya kasih tanda. Harusnya kita prepare juga ya Mas Arin ya, kayak pas lagi Toastmaster kan kita prepare ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada kuning, ada merah gitu ya. Itu kalian buat jadi penanda juga, tapi itu nanti kita akan untuk nextnya insya Allah akan kita perbaiki lagi. Oke, nextnya mungkin saya akan coba tanyakan ke Pak Irwan. Gimana Pak Irwan, kalau menurut Bapak berkaitan dengan implementasi dari aktivitas jarak jauh ini ya, tidak hanya terbatas di pekerjaan, pendidikan ataupun yang lain. Silakan Pak Irwan. Sebenarnya dari tahun 1980 dulu sudah ada konsep gini, pertanyaannya, Anda lebih suka kita memindahkan atom dari satu tempat ke yang lain atau Anda lebih suka kita memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain? Cost-nya sangat jauh berbeda. Ada dihitung secara sederhana saja, kalau kita hanya memindahkan informasi semua orang hanya memindahkan informasi, dengan growth yang sama kita masih bisa survive sekitar 150 tahun lagi. Tapi kalau kita masih sibuk memindahkan atom dengan growth yang sama, kita 20 tahun lagi bye-bye gitu. Simple aja kan? Ada lagi Pak Irwan yang mau sampaikan? Ya, jadi itu bukan masalah mau atau nggak mau mengerjakan ya, masalahnya masih mau hidup nggak gitu aja. Ya. Oke, jadi tentunya kalau kita mau tetap istilahnya relevan, tetap mau kompetitif ya kita harus mau mengadopsi teknologi Pak ya. Itu Pak ya? Itu bukan tetap relevan Pak. Kalau masih mau hidup ya ikuti teknologi. Oke. Ini lebih ekstrim lagi ya. Jadi
kalau masih mau hidup adopsi teknologi ya. Tapi kalau misalnya kita coba lebih berkaca dari paradigma bisnis gitu ya, maka organisasi itu kan salah satu going concern-nya adalah ya tadi ya, tetap bisa kompetitif, tetap bisa berjalan, tetap bisa profitable, dan itu menjadi concern-nya. Dan kalau kita coba kaitkan dengan kesehatan ya ini kan dua, antara hidup atau tidak hidup gitu ya. Nah, Iron ya, menarik sekali. Oke, thank you. Nah, mungkin kalau sekarang kita tanyakan ke Mas Haki nih. Kalau Mas Haki gimana, Mas Haki? Ini masih tentang work from home tadi ya, Pak Sidik ya? Mas Sidik ya? Bisa, artinya aktivitas jarak jauh lah ya, secara umum ya, bisa work from home, bisa saya misalnya tadi distance learning, atau bahkan kan sekarang kayak untuk pemeriksaan dokter aja sekarang bisa secara jarak jauh gitu. Bisa telemedicine ya? Betul. Itu gimana Mas Haki? Kalau saya sih lihat dari sisi ininya ya, jadi ada percepatan adaptasi. Kalau saya lihatnya mungkin ini hal-hal yang kalaupun tanpa COVID akan terjadi juga gitu di masa depan. Akan populer juga telemedicine, belajar online dan lain-lain, tapi karena COVID semua itu yang mungkin tadinya akan terjadi dalam kurun waktu 5-10 tahun jadi terjadi sekarang padat 1 atau 2 tahun. Jadi ini jadi kayak mempercepat learning curve tiap orang gitu. Nah, kalau saya mungkin lihatnya kalaupun nanti COVID selesai dan orang-orang kembali ke cara hidup yang sebelumnya, misalnya belajar mulai ke offline lagi, tapi mereka udah punya skill untuk belajar online, jadi bisa lebih ke blended learning. Terus nanti mungkin mulai banyak perusahaan-perusahaan menawarkan fleksibilitas untuk employees-nya, bisa punya pilihan belajar sambil liburan misalnya. Kalau selama ini mungkin kita ngambil cuti ya udah cut off, nggak kerja, tapi mungkin di masa depan jadi hal yang lumrah, misalnya kita bisa liburan tapi bisa sambil kerja, meskipun ya itu jadi nggak enak juga ya, mungkin kehilangan waktu liburan juga. Nah, itu mungkin hal-hal yang kalau dari saya lihatnya seperti itu. Oke, thank you. Mas Haki, menarik sekali nih point of view-nya, karena melihat bahwa dengan adanya pandemi ini itu ada the power of kepepet gitu ya. Karena terpaksa, akhirnya kita dipaksa untuk mempercepat learning curve kita yang tadinya mungkin harus lama, tapi karena kepepet mau nggak mau kita harus belajar lebih cepat, adopsinya lebih cepat, ya pastinya pain-nya lebih banyak, tapi jadi lebih cepat untuk bisa menerima atau bisanya lebih cepat. Itu benar sekali. Dan yang kedua, point of view dari Mas Haki yang menarik menurut saya adalah bahwa dengan teknologi ini bisa membuka opportunity yang besar sekali. Yang tadinya bisa dibilang pilihan kita itu linear, sekarang pilihan kita itu jadi banyak. Kita punya pilihan, opsi-opsi kita bisa banyak yang bisa kita ambil. Dan itu sangat-sangat benar sekali, dan menjadi suatu nilai lebih lah dari adanya teknologi pada saat ini. Oke, baik. Kalau gitu kita coba sekarang lihat, kalau menurut Pak Sidik gimana? Menurut Pak Sidik? Akhirnya ada giliran buat saya. Oke. 2,5 menit ya Pak ya? Oh, setengah menit, oke. Aduh, 2,5 menit. 2,5 menit. Kalau mau curhat nanti kita bisa next aja Pak. Kita setelah sesi ini. Tega bener sama gue. Oke, padahal gue lagi banyak pengen ngomong nih. Ada pesanan katanya dari Mas Ardin. Oke, tapi karena kebetulan saya ada di business education yang platformnya online dan kita udah investasi miliaran juga, gue pengen ya sampai ke tahun-tahun depan itu online learning itu hidup terus gitu ya. Ini pesan sponsor dari perusahaan gue. Oke, pertama. Yang kedua, tapi kalau secara tadi udah ngomongin cultural udah lumayan berubah, udah 2 tahun gitu ya. Tapi coba diingat ya, kita kalau sempat kemarin pernah bahas casual di grup gitu ya, bahwa nanti 10 tahun ke depan dan segala macam jenis industri dan pekerjaan itu bakal seperti apa gitu ya, yang lebih tren kayak gimana. Kita corporate itu jadi lebih pintar sekarang, lebih ngerti. Oh, ternyata bekerja dan perusahaan itu tetap bisa perform walaupun karyawannya nggak ada di kantor gitu kan. Nah, jadi
ada kemungkinan besar nih buat teman-teman yang misalnya nih siapapun nanti yang mau cari kerja gitu ya, ternyata mungkin pola kerja juga berbeda nanti ke depannya gitu ya. Mungkin tadi sempat ngomongin flexi hours apa dulu pernah ngomong flexi hours, mungkin sekarang bukan flexi hours lagi, sangat fleksibel gitu. Nah, bisa juga nanti cara rekrutmen, cara hiring orang dan segala macam, bisa jadi juga kayaknya mendingan cari yang gue lagi butuh ini gitu ya. Mungkin gue makin lama tuh mungkin freelancer makin banyak, bisa jadi kan. Terus skill set yang dibutuhkan pun mungkin jauh lebih spesifik. Nah, ini juga nanti ujung-ujungnya mungkin akan ngerembet ke pendidikan yang dibutuhkan. Mungkin yang benar-benar diperlukan aja gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Jadi orang yang gue yang penting sertifikat di bidang ini aja deh, gue nggak terlalu pengen yang jurnalis dan segala macam. Nah, gue pengen ambil. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya juga ada online learning yang khusus-khusus gitu kan. Nah, kebetulan kalau di saya kan khusus karena pasar modal segala macam hal tentang sertifikasi tentang keuangan, pasar modal dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi mungkin orang yang barusan lulusan SMA nggak perlu kuliah misalnya, cukup dia ambil sertifikasi ini bisa bisa bekerja di pasar modal kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, kita nggak pernah tahu nih karena ternyata perusahaan saya gitu ya, setahun penuh, 1,5 tahun itu tutup, lampu mati semuanya, orang nggak pernah datang kecuali emang yang divisi pada sekarang. Nah, kebetulan kita tahun depan kemungkinan besar juga masih mengadop mengasumsikan tidak work from office, malah justru masih WFH gitu ya. Jadi kalau menurut saya, terutama pesan sponsor tadi, ini sepertinya orang udah mulai terbiasa dan kemudian terbukti juga dari peserta. Dari peserta itu ternyata sudah lebih nyaman dengan online learningnya gitu ya, distance learningnya. Jadi ketika disuruh, ayo dong ini udah makin turun nih ke status PPKM-nya Jakarta gitu ya. Nah, tapi kok tetap aja yang mau masuk ke ini juga dikit gitu dibanding seharusnya. Baik, thank you Pak Sidik atas pemaparan ini. Mas Adi nanti next sesi bisa minta sponsor juga tuh Mas Sidik kayaknya. Sponsor Zoom Business kayaknya bisa kali ya. Ya. Siap. Oke, menarik sekali tadi karena ternyata benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sidik. Sekarang tuh startup teknologi juga yang lagi booming banget kan ya, yang di tech education gitu ya, tech edu lah istilahnya kan, kayak Ruang Guru, Genius juga naik dan lain-lain. Itu orang banyak sekali jadi booming, jadi suatu unicorn atau bahkan lebih besar daripada itu. Oke, berikutnya kita coba sekarang Mas Rian. Gimana Mas Rian? Kalau menurut Mas Rian, apakah tadi Mas Rian sampaikan bahwa bahkan di kampus-kampus di US aja mereka yang tadinya bisa dibilang konservatif gitu ya, kampus-kampus tua, sekarang mau nggak mau mereka harus adopsi juga teknologi. Ya, nah jadi mereka itu ya kembali lagi karena ini mode bertahan hidup gitu loh. Ada beberapa kampus juga, kampus yang swasta sih terutama, itu udah mulai pada drop semuanya. Maksudnya mereka udah mulai tidak bisa beroperasi secara luas lagi kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi udah lari ke arah online learning itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat juga perubahan dari COVID-19 itu sangat besar gitu loh, dan di tahun-tahun selanjutnya itu pasti akan berlanjut lagi gitu loh. Dan bahkan sekarang kita sudah secara mental dan psikologis juga, kita sekarang kalau misalnya tidak bisa bertemu secara personal, ya udah Zoom kan gitu. Dan sekarang juga di kelas-kelas yang di sini ya, terutama entah itu di sekolah untuk anak-anak siswa dan juga mahasiswa di kampus itu sendiri, sekarang udah ada hybrid learning juga gitu. Hybrid learning itu maksudnya jadi campuran kelas tatap muka sama distance learning. Yang distance learning ini untuk anak-anak yang misalnya mereka kecelakaan nih, kakinya patah nggak bisa kemana-mana, tetap bisa belajar ikut kelas melalui itu Zoom tadi itu yang sudah diakomodasikan oleh si guru tersebut atau sekolahnya
atau yang anak-anak yang sakit. Jadi sekarang itu malah positifnya adalah anak-anak tetap bisa belajar, tetap bisa berada di kelas, tapi tidak secara langsung gitu loh. Jadi itu pelan-pelan itu menganihilasi bahasanya gitu kan, absensi gitu loh. Jadi anak-anak tidak ada alasan lagi untuk tidak masuk. Biasanya anak-anak itu kan absen itu ya karena sakit, mungkin sakit beneran dan sakitnya nggak beneran gitu kan. Tapi dengan adanya ini, jadi mereka nggak bisa lagi ada alasan gitu loh. Tetap harus ada masuk ke dalam kelas. Terus yang kedua itu adalah homeschooling di sini sudah mulai populer. Bahkan banyak sekali orang-orang tua di ini ya, di kalangan di kota Ithaka ini yang saya dengar-dengar, saya juga mengajak cerita tentang apa sih perubahan yang besar terhadap COVID-19 ini terhadap pendidikan di Amerika ini. Dan mereka bilang ya, saya lebih senang homeschooling anak saya ketimbang saya mengirim mereka ke sekolah karena berbahaya, karena COVID-19 bla 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 bla. Jadi homeschooling itu mulai skyrocketed sih istilahnya di sini gitu loh. Sebelumnya juga sudah populer, tapi dengan adanya COVID-19 itu makin memberikan orang tua itu motivasi yang lebih besar lagi untuk homeschooling anaknya gitu loh. Saya rasa di Indonesia itu sudah mulai juga pelan-pelan naik juga ya untuk topik ini, dan saya rasa juga dari Mbak Ai itu mungkin kalau memang homeschooling itu untuk sekarang ini, kalau menurut saya homeschooling di Indonesia itu masih kurang jelas sih itunya birokrasinya dan segala macam. Tapi kalau di sini itu sudah setara gitu loh dengan anak-anak yang sekolah di sekolah konvensional gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu opsi juga untuk orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya gitu loh. Dan dengan adanya COVID-19 itu, nah itulah positifnya itu memberikan banyak opsi gitu loh. Yang dulunya kita berpikir itu nggak penting, tapi sekarang ternyata lebih bagus ya seperti itu. Oke. Itu sih Pak. Thank you Mas Rian. Jadi menarik sekali tadi ya bahwa homeschooling itu sekarang jadi tren baru ya di pendidikan ya. Dan saya rasa di Indonesia juga makin banyak yang melihat itu sebagai suatu opsi yang sangat potensial ya untuk diambil gitu. Termasuk saya pun untuk anak saya juga mau consider juga tuh, salah satu kenapa enggak aja homeschooling itu, karena kan dengan homeschooling ini orang tua jadi berada di driver's seat untuk menentukan anaknya mau belajar apa, dibandingkan kalau kita serahkan kepada institusi sekolah gitu ya. Oke, baik, thank you Mas Rian. Nextnya mungkin kita bergerak ke Mas Syarif nih. Mas Syarif yang kayaknya udah mau menyampaikan sesuatu, silakan Mas Syarif. Oke, makasih. Ya, mau follow up lagi dari tadi katanya Mas Rian ya. Ya mungkin kedepannya pendidikan teknologi sendiri akan terus improve ya. Ini sering improve gara-gara COVID ini juga improve-nya sangat banyak. Nah mungkin next, mungkin tahun depan atau depannya lagi kita bisa melihat kalau ada kayak sekolah itu mungkin ada laboratorium online. Nah, laboratorium online atau kelas online yang lebih advance gitu daripada yang cuma Moodle. Kita bisa juga ada teknologi VR yang bisa digunakan, AR juga sudah bisa digunakan. Nah, yang menjadi poin penting itu bagaimana pemerintah Indonesia bisa follow up teknologi yang sudah ada. Sayangnya kita sendiri di negara Indonesia itu sudah agak ketinggalan dalam hal teknologi. Beruntungnya ya, untuk tahun depan insya Allah sebelum akhir tahun itu pemerintah sudah mulai suntik mati untuk TV analog. Jadi kita bisa lanjut development ke 5G dan itu lebih stabil dibanding generasi-generasi sebelumnya. Yang sebelumnya banyak orang yang kayak menolak adanya suntik mati TV analog ini ya karena mereka nggak tahu kenapa harus disuntik mati, itu mereka nggak tahu. Nah, alasannya yang paling penting sendiri itu adalah TV analog itu makan banyak tempat, makan banyak bandwidth, dan itu yang menyebabkan kenapa internet di Indonesia itu tidak stabil, itu lemot. Nah itu juga karena lemotnya internet di Indonesia itu juga menurunkan minat dari pendidik, entah itu dari tenaga pendidik ataupun pelaku pendidikan seperti siswanya sendiri. Ini juga sudah saya lakukan untuk tugas ENGL 2 yang kemarin itu saya bikin tulisan
tentang pendidikan online di Indonesia. Nah, itu kebanyakan yang menjadi masalah itu selain SDM-nya, itu yang paling banyak yang kedua itu adalah masalah kendala pada device dan juga pada sarana prasarana, entah itu internet ataupun yang lainnya. Lalu juga ada lingkungan keluarga juga, itu benar-benar mengganggu dan itu menurunkan minat mereka untuk belajar. Mungkin itu aja. Oke, thank you Mas Syarif, menarik sekali nih. Nah, Mas Syarif punya point of view yang berbeda lagi, ditambahkan juga dengan bagaimana teknologi 4G dan TV digital itu 5G dan digital itu juga sebenarnya juga penting juga ya untuk melengkapi internet dalam mendukung kemajuan Indonesia ya secara nah, kalau saya mungkin lihatnya tambahkan lagi ya, dia yang menjadi challenge sebenarnya di Indonesia adalah bagaimana pemerataan. Jadi teknologi kemudian pembangunan itu masih terpusat di kota-kota besar, di provinsi besar, atau bahkan di Pulau Jawa saja, tapi di pulau-pulau lain, di daerah-daerah lain itu masih sangat beda sekali dari sisi infrastruktur, sarana pendukung. Itu pemerataannya sangat-sangat timpang, terlihat jauh berbeda sekali, dan itu yang jadi masalah karena Indonesia ya bukan hanya Jawa gitu. Indonesia sangat-sangat luas dengan pulau-pulaunya. Oke, selanjutnya kita coba sekarang ke belum, berarti tinggal Ayus ya yang belum ya. Kalau ada lagi yang belum ya, saya lupa. Oke, udah semua berarti tinggal Pak Ayus. Berarti Pak Ayus emang selalu jadi pamungkas nih. Silakan Pak Ayus. Ya, masih pertanyaan yang sama ya, masih. Ya, masih. Ya, teman-teman sudah mengupas itu sangat detail, saya pikir, dan pastinya yang namanya online learning pasti ya saya yakin akan terus improve ya. Dan memang betul apa yang dibilang Pak Hakim, ya memang ini mengakselerasi apa yang tidak kita sangka akan terjadi dan ini terjadi lebih cepat kan. Termasuk banyak bisnis yang sekarang kan, kalau tidak salah ya, please correct me if I'm wrong, mungkin teman-teman IT, banyak yang memang sudah switching dari yang legacy system itu ke cloud server kan, dan itu memang dipaksa karena situasi seperti ini. Mereka tidak mungkin lagi untuk pergi ke kantor atau bagaimanapun, dan memang dari segi maintenance cost dan lain-lain pun akan lebih murah juga. Dan memang challenge dari yang bilang sama Pak siapa itu Mas Syarif ya, memang betul juga di Indonesia masih infrastruktur mungkin yang masih terkendala ya. Tapi saya lihat tadi di satu online ketika saya lihat 5G di Indonesia itu memang di akhir 2021 5G itu sudah mulai available ya, katanya di Jabodetabek, Solo, Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar. Dan mungkin itu jadi sebuah ya update yang baik ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Terus kalau tidak salah Facebook juga sudah menginvestasikan di virtual reality-nya, jadi mungkin nanti ya memang pembelajaran itu juga jauh akan lebih terasa real ya, walaupun kita misalnya di rumah, tapi mungkin bisa belajar yang namanya Greek history atau apapun itu dengan melihat di museum dan lebih real lagi ya, tidak perlu pergi ke Yunani, tapi mungkin lebih terasa lagi experience-nya sendiri. Dan itu saya pikir ya akan terjadi lebih cepat ya, dengan ya itu salah satu hikmah dari pandemi ini tentu saja. Ya, positive side of the pandemic menurut saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus. Sekaligus juga tadi mensamarikan apa yang disampaikan oleh panelis-panelis yang lainnya. Oke, baik. Tak terasa sudah jam 21:20. Dan mungkin ini sebenarnya sudah lewat 20 menit ya dari target awal kita ya, tapi tentunya dari
dari diskusi yang tadi kita bisa lihat bahwa ternyata di UU People itu banyak bright minds ya. Ini baru 8 orang saja gitu. Gimana kalau nanti event ini kita coba lakukan secara lanjutan, coba untuk mendapatkan opini dari rekan-rekan yang lainnya gitu. Belum lagi kalau misalnya kita coba nanti di nextnya mungkin kita tambahkan bumbu-bumbu, ada apa namanya pro cons gitu ya, ada kelompok yang pro, ada yang cons ya, seperti tadi saran dari mungkin Pak Irwan pengennya seperti itu Pak ya, jadi supaya lebih ramai juga gitu, itu juga nanti lebih menarik lagi. Nah kalau saya lihat sih nanti untuk kedepannya kita bisa lebih spesifik lagi gitu ya Mas Ardi dan rekan-rekan, misalnya kita put satu topik gitu ya sebagai anchor-nya, sebagai prom utamanya. Saya tadi kita ngomong distance learning aja ternyata bercabangnya lumayan tuh ya, lumayan luas juga gitu. Dengan satu anchor topik aja yaitu distance learning, kita bisa dapetin banyak hal yang buat kita bahas. Karena nanti next kita put satu lagi, tapi di situ misalnya kita batasi mungkin ya nanti untuk nextnya panelisnya kalau 8 ya lumayan juga gitu. Kalau 8 saya rasa 2 jam baru selesai itu ya bahasan. Tapi mungkin nextnya perkecil sedikit, misalnya ada 4 gitu ya, seperti di dalam event diskusi atau talk show itu seperti biasanya 4 itu udah cukup banyak gitu ya. Nah mungkin untuk yang sekarang saya ingin coba sarikan ya dari yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing panelis. Mas Ardin sudah bantu saya untuk note taking ya. Mas Ardin oke. Ya. Coba buka dulu ya. Sambil Pak Irwan juga kasih saran next, kasih time limit 1 menit per person. Kalau 1 menit itu Pak Sidik baru preambul Pak. Susah Pak kalau 1 menit orang-orang seperti Pak Sidik yang itu harus dilatih Pak. Harus dilatih. Okay. Siap. Ya kalau nggak mampu mengkonsentrasikan dalam 1 menit, ya berarti masih belum bisa jadi speaker yang benar gitu. Luar biasa ya. Setuju. Karena biasanya untuk coaching itu kan diawali dengan cukup banyak dulu tuh ya, untuk bisa sampai masuk ke dalam itu biasanya ada pembukaannya dulu. Nah itu nanti kita sama-sama latih bareng ya, katakanlah kita bertahap lah ya, kita mulai dari 2 menit dulu, nanti kalau misalnya 2 menit itu kita rasa kita udah cukup jago ya, kita bisa mundur lagi nanti setengah menit dan lain-lain. Kalau tadi aja 2,5 menit itu masih banyak yang lewat ya dari targetnya. Karena mungkin ya itu tadi banyak yang ingin disampaikan gitu. Jadi oke. 2 menit ya. Nah, kalau dari sini tadi yang disampaikan secara umum ada 2 pertanyaan ya besar yang khas. Yang pertama adalah mengenai dampak yang paling signifikan dari COVID-19 ini atau pandeminya pada bidang-bidang dari masing-masing panelis, yaitu bidang bisnis, bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan masyarakat, dan juga bidang teknologi. Itu kita lihat ada yang terkena dampak secara langsung, secara personal juga ada yang di perusahaan juga terdampak, kemudian juga tadi ada yang menyampaikan juga mengenai perubahan kebiasaan, yang ini merupakan suatu hal yang positif juga bagi masyarakat Indonesia ya pada umumnya. Kemudian juga bagaimana perspektif orang dalam melihat teknologi ataupun pendidikan itu juga berubah juga. Sebelumnya tidak merasakan bahwa teknologi itu penting, ternyata sekarang merasakan bahwa teknologi itu suatu hal yang wajib untuk dikuasai. Kemudian kita lihat juga bahwa teknologi itu menjadi suatu hal yang bisa krusial ya atau important bagi semua bidang-bidang yang ada. Kemudian selanjutnya yang menjadi suatu hal yang wajib kita ketahui juga adalah bahwa dengan adanya pandemi ini kita sadar bahwa uncertainty pasti akan selalu ada, ketidakpastian itu pasti akan selalu ada, dan bagaimana kita menyikapi uncertainty itu untuk bisa mengadopsi ya atau bisa beradaptasi untuk bisa tetap survive ya atau tetap hidup tadi dengan bahasanya Pak Iwan, dan kalau bahasa bisnis ya tetap stay kompetitif, stay relevan di dalam
kehidupan atau dalam industri. Berikutnya untuk yang pertanyaan kedua adalah saya tadi coba lebih spesifik dalam topik mengenai distance learning ataupun juga topik yang bisa dibilang remote lah ya, remote activity ya, aktivitas jarak jauh baik pembelajaran, pekerjaan, kemudian tadi misalnya pemeriksaan kesehatan atau bahkan pasti lebih misalnya ke coaching atau nanti berkaitan dengan rekrutmen secara online. Contohnya misalnya saya dari awal saya join ke suatu perusahaan, bahkan saya nggak pernah ketemu sama manajer HR-nya gitu, karena dari awal sampai sekarang itu semuanya secara online gitu. Nah, itu menarik sekali dan ternyata menurut para panelis bahwa kedepannya hal ini akan tetap selalu akan tetap ada dan akan terus berkembang, karena ini membuka suatu opportunity baru bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi industri untuk terus bisa kembangkan. Dimana cepat atau lambat, ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya ini pasti akan kita rasakan sama-sama. Dengan COVID ini kita jadi diakselerasi untuk siap menghadapi hal ini. Oke, saya rasa mungkin itu dari saya. Semoga dari paparan panelis ini dapat memberikan suatu hasanah wawasan baru ya bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Irwan, Mas Tamam, kemudian ada Mas Haki, Mas Syarif, kemudian ada Pak Sidik, kembaran saya, dan Pak Yus, kemudian ada Mbak Ai dan juga Mas Rian yang sudah berkenan untuk bisa sharing di malam ini, di malam minggu yang syahdu dengan ditemani rintik hujan. Nah, ini menyempatkan waktu untuk bisa bertemu di sini. Ya, semoga dengan adanya di sini kita bisa lebih erat juga nih nanti dan bisa tetap silaturahmi yang ke depannya. Gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Ardin. Silakan Mas Ardin. Baik, terima kasih banyak Mas Sidik. Sorry ngetes baru pakai alat baru. Kedengeran ya? Bukan, maksudnya baru masang gitu. Denger ya. Baik, terima kasih banyak Mas Sidik, terima kasih banyak teman-teman panelis di sini, Pak Sidik, Pak Yus, Pak Irwan, Mas Tamam, Mbak Ai, Mas Rian, Mas Syarif, Mas Haki, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu, udah menyempatkan untuk berbagi pendapat ya. Lumayanlah satu malam ini, satu event yang kita rencanakan cukup lama. Dan saya sadar ada banyak hal yang perlu diperbaiki. There are rooms for improvements. Terima kasih banyak masukan-masukannya ya. Tapi saya berharap event ini cukup bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga silaturahim kita, hubungan kita tidak terputus dan akan semakin membaik masa depannya ya. Semoga ada event-event follow up setelah ini. Untuk saat ini kita tutup dulu. Mohon maaf udah terlambat sekitar setengah jam, tapi semoga tetap seru dan fun ya. Sebagai penutup, ya silakan. Saya tambahin mungkin nanti saran saya next setelah ini dari organizer bikin feedback form kali ya. Oke, boleh. Ide bagus. Ide bagus. Biar ada feedback loop juga nanti kita untuk kedepannya apa yang menjadi hal-hal yang bisa kita perbaiki lagi. Oke, makasih Mas Sidik. Ya nanti akan dibuatin feedback form. Baik, kita tutup saja. Mungkin tapi sebelum kita tutup, tolong yang agak malu-malu menampilkan wajahnya, tolong dinyalain dulu kameranya, kita foto dulu lah buat kenang-kenangan. Ayo kita foto dulu yuk. Yuk. Ayo Pak Firza, jangan malu-malu Pak. Senyum-senyum ya. Oke Pak Firza, ini ada Mas Sergian juga, ada Mbak Dukka, Pak Yona. Siap. Ini kok Pak Yus ada dua ya? Ada dua Yus Yustian ini? Yang satu voice-nya tidak bisa, jadi saya harus yang satu webcam-nya tidak sempurna. Ya, sorry. Thank you. Oke. Mbak Putri mana nih Mbak Putri? Nih Mas Wahyu ini. Oke, masih seger aja jam segini. Oke, sebentar ya. 1, 2, screen cap. Oke.
Oke, saya share di grup langsung ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita bisa jumpa lagi di acara selanjutnya. Selamat malam semuanya, selamat weekend. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.